gue mau bilang itu ternyata beneran loh. Bunda Maria milih gue langsung ya untuk maju gitu. Gue merasa kayak dulu begitu baca kayaknya ini terlalu melebih-lebihkan nih gereja Katolik nih bikin cerita gitu loh. Nah, pas gue baca itu gue sampai nangis karena gue merasa emang ini fully Bunda Maria, Tuhan Yesus, Bapa, dan para pertapa Karmel itu mendukung gue sampai nangis karena begini lu kedengeran kagak sih? Apa suara gua doang ya? Apa harus di speaker ya? Coba tes tes. Tes 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 tes. Enggak sih, Rekamannya gue udah dengerin mulai. gitu. Tinggal ganti. Nah, sebetulnya tuh gua ada bikin buku kan. Nah, ini bukunya heboh deh. Nanti kalau kalau gua jadi keluar ntar gua kasih lu juga deh bukunya. Jadi waktu itu gue udah bikin buku sama Yesus tapi gue gak kasih nama karena saking malunya gitu. Jadi Yesus udah kasih pesan apa yang akan terjadi dan segala macam. Bahkan Yesus ada kasih ngomong soal politik dan gitu-gitulah. Tapi itu buku lama pertama kali gue ketemu Yesus gara-gara pencurahan Roh Kudus gitu. Terus kayak Bunda kayak pokoknya encourage gue, kamu keluar ngomong apa adanya diri kamu siapa. Terus gue bilang aku malu. Oh iya sih. Tapi yang kayak situasi yang saya lihat sekarang kan di sosial media ini orang-orang lagi ribut soal agama. Enggak tahu kenapa sekarang banyak sekali hal-hal nyindir-menyindir sesama pengikut Yesus gini. Aneh saya ngeliatnya. Terus belum lagi yang kita hadapin gini kan. Ini sih kayaknya, cuman itu sih kayaknya tantangannya. Nggak cuma itu sih, kayaknya gue hanya merasa ini adalah sesuatu yang besar sih, cuman gue belum bisa memetakan seperti apa, dan gue ada di tengah-tengah sesuatu yang besar ini gitu loh. Dan kayaknya gue mesti maju, tapi juga gimana ya, ketika Roh Tuhan sudah memanggil, gue kayak nggak bisa nggak ngejawab dia. Tetapi untuk maju, gue mesti berhadapan dengan manusia yang bebal hatinya gitu loh. Dan gue merasa kayak tegang banget gitu, walaupun gue tahu Tuhan ada di sisi gue gitu loh. Dan ini kayak udah momennya nih, gue udah latihan dari dulu kan. Gue tuh sampai diserangin setan dan segala macam loh, tanpa alasan yang jelas. Terus gue baru tahu, oh ya ternyata gue mau masuk ke pelayanan seperti ini. Itulah kenapa alasannya gue diserangin setan. Iya, gue dulu sering diserangin setan, abis pencurahan Roh Kudus nggak lama, itu mulai ada sesi-sesi setan serang gue, gitu loh. Sampai gue bertanya, kenapa Tuhan saya diserang? Apakah saya berdosa? Gitu. Dan momen satu-satunya di mana gue nggak diserang setan adalah ketika gue nginep di Karmel itu, di Romo Yohanes. Bener-bener gue nggak digangguin setan. Dan makanya gue merasa, wah ini kayak safe haven ya. Enak banget gitu rasanya. Oh di Karmel. Itu mereka dari Karmel juga tuh besok. Anjay jam 8 coy. Wah, mantep. Nanti kalau lagi ituin slide jangan ini ya. Ntar kepenuhan Roh Kudus ada jejingkrakan kagak ada yang nextin tuh slide-nya. Wah enggak sih. Butuh perjuangan sih kayaknya mereka itu. Berarti yang katanya bilang yang Karmel itu cerita apa sebenarnya yang kemarin? Yang kayak ada nyambungnya gitu. Oh iya, Hubungannya. jadi gini, ini berkaitan dengan dorongan Bunda udah encourage gua, "Lu ngomong lah, lu buka siapa diri lu, buka kisah lu dengan putraku," gitu kan. Terus gua hanya merasa gini, gua overwhelmed karena kisah gua sama Yesus itu terlalu banyak. Kayak, I don't know where to start Bunda, gitu. Gua nggak tahu harus mulai dari mana, hal mana yang gua buka duluan, dan gua takut diketawain orang gitu, malu gitu. Nah, anehnya sejak gua ngomong pertama kali, oke gua mau ngomong soal Demon Bertobat, tapi gua ngomong sama Bunda gini, "Bunda tolong supaya jangan korban korban jatuh korbannya itu terlalu banyak," gitu. Karena gua tahu si bala-bala anu ini kan brutal gitu kan. Nah ternyata begitu gua ngomong Katolik Clip datang nolongin gua, Bro, out of nowhere, ya kan. Itu dari Katolik satu. Kedua lagi, tiba-tiba gua tahu lu mau ke Karmel. Ketiga, terus banyak orang yang Katolik juga dan ujung-ujungnya dari Karmel. Gua sampai panas dingin, maksudnya kayak, "Ih, kok bisa dari Karmel Karmel semua nih?" Nah, terakhir itu kemarin gua lagi belajar yang kelas apa, Sitting with Your Dark, Sitting in the Dark gitu kan. Nah, itu kan juga bahas soal darkness. Gua kan biasa belajar nyari-nyari kan, nyari-nyari, dokumentasi atau apalah untuk menunjang apa yang gua tahu.
ternyata gue menemukan bahwa yang pertama kali mengkoinkan istilah Dark Night of the Soul itu juga dari Karmel. Kayaknya gini deh, ini udah bukan kebetulan lagi, kayak udah terlalu banyak dari Karmel gitu kan, oh my god gitu. Nah, pas gua baca, itu gua sampai nangis karena gua merasa emang ini fully Bunda Maria, Tuhan Yesus, Bapa, dan, para pertapa Karmel itu mendukung gua sampai nangis karena si, John of the Cross itu kan menemukan persatuannya dengan Tuhan ketika dia Mhm, dipenjara kan oleh teman-teman rahib yang lainnya. Dia sampai bisa mhm, bikin puisi yang begitu indah tentang Dark Night of the Soul, akhirnya jiwa ini bersatu dengan Tuhan ketika dia dipenjara. Nah, yang gua tangkap adalah kayaknya John of the Cross ini mau ngomong sama gua, "Kalau lu lagi susah sekarang, lu nggak usah takut karena gue juga pernah ngalamin, dan ketika gua ngalamin kesusahan ini, gue bener-bener mengalami persatuan gue dengan Tuhan." Gue sampai nangis beneran bercucuran air mata ketika lagi siapin itu gitu. Makanya gue bilang, "Loh kok bisa dari Karmel-Karmel semua?" Dan ini ya, ini lebih aneh lagi nih, gue mau bilang mhm, gini, kan kalau di naskah-naskah Katolik suka ada ngomong, "Iya, si A, si B, si Santa atau Santo ini dipilih mhm, langsung oleh Bunda Maria kan." Gue mau bilang, itu ternyata beneran loh, Bunda Maria milih gue langsung ya, untuk maju gitu. Gue merasa kayak dulu begitu baca kayaknya ini terlalu melebih-lebihkan nih gereja Katolik nih bikin cerita gitu loh. Terus gue merasa beberapa hari kemudian setelah gue baca John of the Cross itu, John of the Cross bener-bener dukung gue secara personal. Jadi kita akan tahu Santo-Santa ini mendukung kita secara personal karena dia muncul mhm, terus gitu loh. Muncul mhm, terus doanya dan segala macam. Dan anehnya lagi nih luar biasa anehnya. Begitu gue baca doanya John of the Cross yang dia tulis, itu bener-bener mhm, sama persis keadaannya dengan gua sekarang. Tulisannya gini, judulnya adalah Light and Love, terang dan kasih. Nah, light worker itu kan paling suka light and love saudara, light and love bro and sis gitu kan. Dia tulis itu, light and love, tapi isinya adalah gini, Tuhan adalah milikku, Bunda Maria adalah milikku, para malaikat adalah milikku. Mengapa kamu masih khawatir, hai jiwaku? Kalau semua ini adalah milikmu. Wah gila itu bener-bener PR gue yang lagi gue kerjain. Soal memiliki. Dan gue sampai, ya Tuhan ini bener-bener John of the Cross. Ya Santo ini telah menyapa gue secara pribadi dan gue merasa gila banget. Dukungan dari Bapak, Bunda Maria itu bener-bener luar biasa. Padahal Tiara nggak ada jalan, takut bagaimana gue berbicara. Dan gue tiba-tiba ketemu Katolik Clip, gue ketemu orang-orang yang mendukung gue itu dari Katolik dan dari Karmel gitu loh. Wah gila gue merinding nih cerita aja nih. sama. Oh iya kan, kayak kayak Tuhan tuh udah buka buka jalan banget gitu ya. Anjay, keren sih, keren. Iya Dan beneran loh. Kak, Santo Yohanes Salib itu nama nama tempat kuliah mereka. Oh ya? Tuh Iya, kan bisa. Terus ya aneh lagi gini, waktu itu kan gue lagi ngurusin yang demon yang apa, penyesatan demon bertobat. Ada salah satu follower gue yang udah mulai mau menyadarkan diri, dia kasih mhm, gue buku, ya kan, yang soal apa, setan berwajah malaikat. Begitu gue lihat, ternyata terbitannya juga dari Karmel. Waduh gila ini Karmelit bener-bener dukung gua secara full sih, secara spiritual ya, secara astral itu dukungannya penuh banget. Dan gua merasa kayak, "Oh oke, terima kasih untuk dukungan kalian." Nah terus gue baru nyadar, nah memang Karmelit itu memang kuat di mistiknya ya, mhm, mistisisme, mhm, karena Tiara juga aliran sebetulnya mistisisme. Nah itu di tiap agama ada, kalau di mhm, apa, di Islam juga ada ya, namanya apa tuh yang Jalaluddin Rumi tuh, Eee, apa ya namanya? Ah, gue jadi lupa. Nah, itu pokoknya juga ada mistisismenya gitu. Nah, mistik ini biasanya nanti akan mengejar persatuan jiwa dengan Tuhan sendiri. Jadi udah di mmm, atas agama menurut Tiara. Kalau agama kan mhm, biasanya mainnya ritual-ritual. Nah, ini beneran mhm, udah mainnya kontemplasi, meditasi, mengasah relasi dengan Tuhan, kayak gitu-gitulah. Pokoknya ngeri lah, terus gue jadi penasaran sama John of the Cross kan, gue cari lagi lebih lebih lanjut nih, siapa orang ini? Ternyata tau nggak, visi hidupnya mhm, sama kayak kayak Tiara, gini,
Ada buku ternyata dipromosiin tuh di akun Katolik, tapi akun Katolik yang bule. John of the Cross Iya. ini bikin buku bagaimana cara orang deket sama Tuhan, membangun relasi Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Terus gue bilang, lah itu misi Diary Cewek Indigo. Gue mau orang lebih dekat sama Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Zaman sebelum modern ya. Nah, Kak Tiara ini kayaknya udah Santo Tiara zaman modern. Iya. Cuman yang lucunya bukan hanya lu yang ngomong ya, sama si bala-bala si Anu yang ngomong tuh ngatain gua, temen gue juga sebelum ketemu kalian udah ngomong, "Ci, lu kok kayak orang yang ada di liang kubur sih, Santo-Santa itu yang namanya gua Oh, dulu baca di buku kitab suci, kayaknya temen gua kok kayak begini, lu tuh aneh tahu di mata gua," katanya, "tapi lu temen gua." Okelah, "Tapi lu kebantu kan sama gua bilang gitu. "Iya sih." wih, tapi Kak Tiara hebat sih. Ini udah bener-bener jalannya itu kayak udah plong gitu. Udah tinggal lurus aja, tinggal ikutin aja gitu kan. Nah, masalahnya ya, malah saya yang kayak masih gelap-gelap gitu. Ah, lu mana gelap sih. Tapi nanti kalau memang jalannya Tuhan buat kamu sih pasti diarahin kayak Tiara tuh. Kan puluhan tahun Tiara sampai ketemu nih waktunya saat ini ya. Oh, gue baru tahu kemarin kenapa gue diserang setan ya. Waktu gue habis pencurahan Roh Kudus maksudnya nggak lama. Jadi kayak kita nggak bakal tahu jalannya Allah sekarang. Tapi kalau lu jalanin lu akan ngerti. Oh, dulu-dulu nih ternyata gue lagi dipupuk nih buat hari H nih. Gitu. Oh, Jadi kamu ya tanyakan aja kepada Allah. Allah, bimbing aku kepadamu, bagaimana engkau ingin aku berada di jalanmu dan menuju kepadamu. Itu sih. Dan kalau kita sayang sama Bapa, kita pasti akan mau ikut Dia kok. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Makasih.